Selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa dalam khotbah online pada ibadah Minggu pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari Minggu ini Tuhan boleh berkenan atas hidup kami. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tetap ada di tengah-tengah persekutuan dalam ibadah Minggu hari ini. Dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai ke-11, yang menyatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, salam sehat selalu. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun masih sangat terasa masa pandemi yang takkan pernah tahu kapan berakhir. Apalagi telah diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Sehingga kita tidak bisa melakukan peribadahan secara tatap muka. Walaupun demikian, kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah selalu melindungi kita semua. Tuhan tahu segala keberadaan dan kebutuhan kita. Oleh karena itu, sudahkah kita mengucap syukur dalam doa kepadanya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, Matius pasal 6 ayat 6 dinyatakan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah perantaraan hubungan kita dengan Allah. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh kepada belas kasih Tuhan.
Dalam hal ini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah hendaknya menyadari kekuatan doa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan. Berdoa tidak harus memandang tempat dan memandang waktu. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan permohonan kita atau permintaan kita kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup itu. Jujur ya, pernah kita mengalami masa yang kurang enak, di mana setiap kita ditugaskan berdoa, pasti ada saja alasan kita untuk menolaknya. Atau kita tidak ikutan ibadah karena kita sudah tahu ditugaskan untuk berdoa. Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak pandai berkata-kata, sehingga sulit untuk meramu kata-kata dijadikan rangkaian sebuah doa. Atau kebanyakan dari kita karena grogi. Padahal Tuhan punya doa yang paling lengkap, yaitu doa Bapa kami. Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ke-15. Sangatlah penting kita memahami bahwa doa bukanlah menyerahkan sepenuhnya persoalan kita kepada Tuhan, tanpa kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan juga doa adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan pergumulan kita demi kepentingan kita pribadi, tanpa mengedepankan kepentingan Tuhan dan sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, Alkitab penuh dengan fakta bahwa betapa doa itu sangat penting, berkuasa, dan efektif. Musa berdoa dan laut Tiberau terbelah menjadi dua. Kemudian Nabi Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam Alkitab dikarenakan doa. Ayat-ayat firman Tuhan tersebut merupakan salah satu ayat yang sangat populer di kalangan orang percaya. Berdasarkan ayat-ayat itu, kita mendapati 3 kata kunci. Yang pertama, mintalah. Yang kedua, carilah. Dan yang ketiga, ketoklah. Bacaan kita di hari Minggu ini menghantar kita tentang 3 hal penting, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, mintalah. Firman Tuhan mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan karena setiap orang yang meminta, menerima. Penggalan firman ini menyatakan bahwa jika seseorang meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa dan iman yang teguh kepadanya, maka Tuhan akan memberinya. Barang siapa
memohon dalam doa dengan iman yang teguh, maka Tuhan Yesus Kristus akan melawat dan menjawabnya. Oleh karena itu, berdoalah dan mintalah dengan menyembah, memberi persembahan dan pelayanan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Percayalah, imanilah, pada waktunya Dia akan menolong dan memberkati hidup kita. Lagian, siapakah orang tua yang memberi batu kepada anaknya yang minta roti, atau memberi ular ketika anaknya yang minta ikan? Beginilah firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 8 sampai ke 9, berbunyi, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, konsep meminta harus disertai juga dengan memberi atau ucapan terima kasih. Yaitu saat kita menerima sesuatu dari orang lain, kita juga harus bisa kasih atau beri sesuatu kepada orang lain. Karena Allah sanggup memberi apa yang kita mau. Yang kedua, carilah. Saudara-saudaraku, sejatinya Tuhan Allah kita sudah memberi kita segalanya. Meskipun kita belum atau bahkan kita tidak meminta kepadanya. Tuhan sudah memberi kita modal yang sangat luar biasa. Jadi karena itu, carilah, maka kamu akan mendapat. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dimaknai bahwa kita harus berupaya. Kita harus berusaha atau bekerja dengan sebaik-baiknya dalam namanya, untuk menyiapkan lawatan, jamahan, dan jawaban Tuhan bagi hidup kita. Carilah kehendak Tuhan atas hidup kita, atau carilah perkenan Tuhan atas hidup kita seluruhnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, jika kita berdoa, maka upayakan dan usahakan kita bekerja. Dan percayalah bahwa dengan berdoa dan bekerja, maka segala upaya dan usaha kita tidak akan sia-sia. Allah sendiri akan menolong. Allah sendiri akan memberkati orang-orang yang menabur dengan cucuran dan derayan air mata. Hal yang ketiga, ketoklah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, ayat-ayat firman Tuhan yang kita pelajari juga menyatakan bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ketika seseorang mengetuk pintu, berarti dia sudah di dekat pintu. Ia sudah di dekat pintu Tuhan. Karenanya, ketuklah pintu hati Tuhan, supaya kita dapat tinggal atau diam di dalam Dia, dalam belas kasih-Nya. Dan sebaliknya, jika Tuhan Yesus Kristus sudah mengetuk pintu hati kita, maka segera bukalah pintu hati kita, agar Tuhan masuk dan diam dalam hati kita, agar Tuhan dapat berperkara dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita.
Jika kita percaya bahwa Tuhan sudah diam dalam hati kita dan kita diam di dalam Dia, maka segala sesuatu yang kita minta akan diberikannya. Dan segala sesuatu yang kita cari akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, siapkanlah hati kita. Ketuklah pintu hati Yesus Kristus Tuhan kita. Dan apabila Dia sudah membukakannya bagi kita, janganlah kita ragu untuk masuk dan diam di dalam Dia. Jika Dia sudah mengetuk pintu hati kita, maka segera bukakanlah pintu hati kita baginya, supaya Allah diam di dalam hati kita. Kemudian nikmatilah kebersamaan kita bersama dengan Tuhan Allah. Nikmatilah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan bagi kita yang berkelimpah. Dan ingatlah selalu bahwa proses iman dibentuk melalui permohonan dalam doa. Bukan sekarang berdoa, sekarang Tuhan akan jawab. Ada proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebaliknya, kalaupun doa itu terkabul pada saat kita berdoa, itu karena sudah melalui proses sebelumnya. Dan Tuhan menjawabnya pada saat yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kekasih, kadang-kadang doa yang kita sampaikan kepada Allah, justru kita meragukan akan kuasa Allah. Sanggup gak sih Tuhan itu mendengar dan membalas doa kita? Kira-kira seperti itulah. Kita tidak sabar menunggu. Kita berharap seperti makan cabai, begitu kita kunyah, terasa sangat pedasnya dan langsung terasa pedasnya. Kita maunya itu serba instan. Kita maunya itu serba cepat. Tuhan tahu kebutuhan kita dan segala pergumulan hidup kita. Jadi datanglah kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi apalagi yang kita pikirkan dan risaukan di tengah pandemi COVID-19 ini? Walaupun pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk hadir dan bersekutu dalam ibadah minggu hari ini. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus tengah tahun. Siapkan hati kita. Berdoalah dengan hati yang tulus sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai perlambang tubuh dan darah Kristus. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Pakailah waktu Tuhan dengan baik. Hadirkan sukacita kita dalam setiap kehidupan kita. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang meminta dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kita segala sesuatu dengan limpah ruahnya. Berbahagialah kita yang mencari firman Tuhan, karena Dia sebagai firman yang hidup sudah melimpahkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita dengan tidak berkesudahan. Dan berbahagialah kita yang mengetuk pintu hati Tuhan, dan Tuhan berkenan mengetuk pintu hati kita. Karena Dia sudah berkenan diam di hati kita. Dan kita diam di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 menyatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Saudara-saudara, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya oleh Tuhan kita Yesus Kristus hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini juga persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa syukur agung sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia,
yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada seluruh makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari memuji Allah dari Gita Bakti 97, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati di
ditinggikan hidup abadi. Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan. Ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikanlah salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Diberikan waktu kepada jemaat untuk bersaat teduh pribadi. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kita. Roti yang dipecah-pecahkan atas kita ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Anggur di dalam cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus sudah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat 16 dan 17 menjadi ayat syukur setelah kita mengambil bagian dalam perjamuan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.